Wapres Gibran berinteraksi dengan pemuda di Kabupaten Jayawijaya, bermain sepak bola bersama. Bukan sekedar tendang bola, tapi di lapangan itu jarak formal antara pejabat dan rakyat menghilang. Dan ya, statistik yang menarik, 3 gol, 1 assist. Papua tidak butuh janji besar setiap hari. Papua butuh konsistensi. Negara tidak datang dari jauh, tapi hadir dari dekat. Kalau kita bicara Papua, seringkali yang muncul di kepala kita kata-kata seperti pembangunan. Padahal pembangunan itu bukan soal jarak dari Jakarta, tapi soal seberapa dekat negara hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang terlihat dalam kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Di Biak Numfor, Wapres Gibran mengunjungi sekolah rakyat menengah atas. Kunjungan ini sederhana, tapi maknanya besar. Karena akses pendidikan yang layak bukan hanya soal gedung, tapi soal memastikan anak-anak Papua punya kesempatan yang sama untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan kehadiran Wapres di sekolah itu memberi pesan jelas. Papua tidak boleh tertinggal dalam hal paling mendasar, pendidikan. Dari sekolah, Wapres berpindah ke tempat lain yang tak kalah penting, Pasar Ikan Vandoy di Biak Numfor. Di pasar ini, Gibran melihat langsung aktivitas perdagangan, berbicara dengan pedagang, menyaksikan bagaimana ekonomi rakyat bekerja apa adanya. Pasar tradisional selalu jujur. Kalau pasar hidup, ekonomi bergerak. Kalau pasar lesu, masalahnya nyata. Dan kehadiran pemimpin di pasar bukan pencitraan, tapi cara membaca kondisi real tanpa filter laporan. Perjalanan kemudian berlanjut ke Wamena, Papua Pegunungan. Di sini, Gibran bersilaturahmi dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Karena percepatan pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa berjalan tanpa mendengar aspirasi lokal. Pembangunan yang tidak memahami konteks budaya dan sosial hanya akan jadi proyek, bukan solusi. Dan silaturahmi ini menunjukkan satu hal penting. Pemerintah pusat tidak datang membawa jawaban instan, tapi datang untuk mendengar terlebih dahulu. Dari ruang dialog, Gibran melangkah ke ruang ekonomi kreatif. Ia berdiskusi dengan pegiat kopi dan pelaku ekonomi kreatif Papua Pegunungan. Ini nih yang menarik. Karena Papua bukan hanya soal sumber daya alam, tapi juga soal nilai tambah. Kopi Papua misalnya punya kualitas yang diakui, tapi sering tertahan di produksi kecil dan akses pasar yang terbatas. Diskusi ini menegaskan fokus Wapres. UMKM lokal harus naik kelas, bukan hanya bertahan. Naik kelas artinya akses pembiayaan, pendampingan, branding, dan pasar yang lebih luas. Bukan sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar tumbuh. Lalu Gibran kembali ke denyut ekonomi rakyat, pasar tradisional Poti Kelek di Wamena. Di sini perhatian khusus tertuju pada para pelaku ekonomi, terutama perempuan Papua. Mama-mama Wamena yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Perhatian pada mama-mama Papua bukan hal simbolik. Karena ketika perempuan kuat secara ekonomi, keluarga lebih sejahtera dan komunitas lebih tangguh. Ini pendekatan pembangunan yang sering luput, padahal dampaknya sangat nyata. Dan kemudian ada satu momen yang membuat kunjungan ini terasa berbeda. Wapres Gibran berinteraksi dengan pemuda di Kabupaten Jayawijaya, bermain sepak bola bersama. Bukan sekedar tendang bola, tapi di lapangan itu jarak formal antara pejabat dan rakyat menghilang. Dan ya, statistik yang menarik, 3 gol, 1 assist. Bermain sepak bola bersama terasa menyenangkan, namun memberi pesan serius. Pemuda Papua tidak butuh pemimpin yang hanya datang memberi nasihat. Mereka butuh pemimpin yang mau hadir, menyatu, dan menghargai ruang mereka. Sepak bola jadi bahasa universal, bahasa kebersamaan, bahasa optimisme. Kalau kita tarik garis besarnya, kunjungan Wapres Gibran ke Papua bukan soal satu acara besar, tapi rangkaian kehadiran kecil yang saling terhubung. Pendidikan, ekonomi rakyat, dialog sosial, UMKM, perempuan dan pemuda. Papua tidak butuh janji besar setiap hari.
Papua butuh konsistensi. Mungkin di sanalah makna kunjungan ini. Negara tidak datang dari jauh, tapi hadir dari dekat.